Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, welcome back to my channel Siska Wahyunitya Retnaulandari. Halo, apa kabar teman-teman semuanya? Para pejuang ya, kali ini pejuang kedinasan tentunya. Nah, di sini aku mau sharing terkait beberapa informasi sekolah kedinasan ya teman-teman, karena sudah mulai dibuka ya untuk tahun 2022. Oke, bagi teman-teman yang belum subscribe sebelumnya, silakan klik tombol subscribe terlebih dahulu dan juga aktifkan loncengnya ya teman-teman, agar dapat notif dari aku ketika share informasi yang terbaru lagi ya teman-teman. Oke, semoga hal ini nanti bermanfaat untuk teman-teman semuanya dan bisa sukses di sekolah kedinasan teman-teman. Oke, kita langsung saja ya teman-teman. Next. Nah, sekolah kedinasan yang membuka pendaftaran di tahun 2022 itu ada beberapa ya teman-teman, di antaranya PKN STAN, IPDN, kemudian Politeknik SSN ya, Sandi Negara, kemudian Poltekkip dan Poltekkim, kemudian ada sekolah Intelijen Nasional ya, STIN, kemudian ada di Politeknik Statistik atau STIS, dan ada di STMKG serta di Kemenhub itu ada 18 sekolah tinggi dan juga politeknik yang masih di bawah kedinasan gitu. Nah, kita akan cek terlebih dahulu 18 sekolah tinggi dan politeknik ini apa saja gitu ya. Nah, ini adalah 18 sekolah tinggi dan politeknik yang dibuka oleh Kementerian Perhubungan. Adalah sebagai berikut ya teman-teman. Nah, ini banyak banget teman-teman. Ada STTD, kemudian ada juga di Perkeretaapian Indonesia Madiun, ada Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan Tegal, Politeknik Transportasi Sungai Danau Penyeberangan Palembang, Politeknik Transportasi Darat di Bali, Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta, Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar, Politeknik Pelayaran Surabaya, Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang atau PIP ya biasanya disebutnya, kemudian Politeknik Pelayaran Sumatera Barat, Politeknik Pelayaran Banten, Politeknik Pelayaran Aceh, Politeknik Penerbangan Indonesia Curug, kemudian Politeknik Penerbangan Makassar, Politeknik Penerbangan Medan, Politeknik Penerbangan Surabaya, Jayapura, dan juga Palembang ya teman-teman. Wow, banyak banget ya teman-teman. Jadi di sini silakan teman-teman bisa mentargetkan mau mendaftar di sekolah kedinasan mana. Oke, next. Nah, di sini aku mau berbagi informasi terkait dengan formasi sekolah kedinasan, teman-teman. Sekolah kedinasan pasti setiap tahunnya ya akan membuka jumlah formasinya akan berbeda-beda gitu ya dari tahun ke tahun. Nah, ini beberapa sudah saya cek ya di website resmi masing-masing sekolah kedinasan. Untuk sekolah kedinasan di bawah Kemenhub tadi yang ada 18 politeknik tadi akan membuka formasi sebanyak 3.210. Kemudian untuk di IPDN itu membuka 1.388. Sedangkan di Polstatistis itu membuka 500 mahasiswa. Kemudian di Poltekkim dan Poltekkip membuka 600 mahasiswa. PKN STAN tahun ini membuka 750, STMKG membuka 250, STIN Intelijen Negara membuka 300 mahasiswa, dan Sandi Negara membuka 100 mahasiswa. Nah, kira-kira gimana nih teman-teman persaingan untuk masuk ke kedinasan ya, ke sekolah kedinasan tuh butuhnya sekian, dan pasti saingannya biasanya itu ribuan ya, tapi insya Allah bisa lah ya teman-teman, nanti ditargetkan untuk bisa lolos gimana strateginya biar kalian bisa masuk kategori formasi ini gitu. Oke, next. Nah, di sini untuk jadwal penerimaan calon mahasiswa dan taruna.
Untuk pengumuman itu memang pendaftaran sekolah kedinasan dimulai tanggal 1 sampai 8 April. Itu baru pengumuman ya. Kemudian untuk pendaftarannya nanti silakan ini teman-teman sudah bisa mendaftar mulai tanggal 9 April ya. 9 April sampai nanti terakhir 30 April. Nah, silakan tanggal ini jangan sampai terlewatkan ya bagi teman-teman yang akan berjuang di sekolah kedinasan. Oke, selanjutnya ujian SKD. Jadi pelaksanaan ujian SKD itu seleksi kompetensi dasar ya, itu dilaksanakan pada bulan Mei sampai dengan Juli. Nah, biasanya nanti jadwal masing-masing dari setiap instansi, dari mungkin kedinasan yang satu dengan yang lainnya kan ada sedikit perbedaan. Tapi silakan pasti kita harus menuju ke website masing-masing kedinasan yang kita pilih ya teman-teman. Informasi secara detail di sana. Kemudian untuk seleksi selanjutan ya, seleksi kelanjutannya itu nanti diatur oleh masing-masing sekolah kedinasan. Oke, selanjutnya. Nah, persiapan apa saja dokumen yang harus kita persiapkan sebelum kita akan mendaftar? Tentu saja di sini kita harus mempersiapkan kartu keluarga ya, KK, kemudian KTP, ijazah, kemudian rapot SMA atau sederajat, pas foto, dokumen lain yang sesuai ketentuan instansi yang dilamar. Karena tadi pasti dari setiap instansi akan ada perbedaan persyaratan dokumen. Tentu saja kita harus menuju ke website instansi yang kita daftar. Kemudian untuk lulusan dari tahun 2022, tentu saja ijazah kan belum ada ya teman-teman. Nah, nanti biasanya bisa digantikan dengan SKL, atau kalau SKL juga belum ada bisa digantikan dengan surat keterangan siswa aktif kelas 12. Kalau ijazah yang jelas pasti lulusan tahun 2021 pasti ya sudah ada dan bisa menggunakan ijazahnya begitu. Oke, selanjutnya. Nah, di sini informasi ya buat teman-teman lulusan yang sebelumnya tahun 2021 ya. Di sini bagi pengguna yang sudah memiliki akun pendaftaran sekolah kedinasan periode sebelumnya, itu nanti mohon untuk segera melakukan perubahan password pada tautan di sini ya. Jadi kalian nanti masuk saja di laman Dikdin. Nah, Dikdin di sini silakan diperbarui atau dilakukan perubahan untuk passwordnya. Ini sekedar informasi tambahan ya untuk teman-teman yang dulu sudah pernah mendaftar dan memang belum rezeki. Nanti semoga tahun ini menjadi rezeki dari teman-teman ya. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya gimana nih cara daftarnya? Oke, sebelumnya saya ingat sebelum kalian mendaftar, karena ini adalah sekolah kedinasan, kita hanya berhak memilih ya. Dari sekian sekolah kedinasan tadi, kita hanya bisa mendaftar satu kedinasan saja. Jadi silakan tidak boleh lebih dari satu. Beda halnya ketika teman-teman daftarnya yang satu sekolah kedinasan, yang satu ikatan dinas ya. Karena di sini tadi semuanya sekolah kedinasan yang terikat dinas, otomatis kita hanya bisa mendaftar satu kedinasan. Tapi kalau misalnya kemarin kita sudah daftar di Universitas Pertahanan ya, di Unhan. Terus sekarang mau daftar lagi di sini. Apakah bisa? Tentu saja bisa, karena beda ya teman-teman. Tadi yang saya sebutkan tadi dari sekian beberapa kedinasan ya, itu yang tidak boleh kita daftar double gitu ya. Misalnya kalian mau daftar di STIS sama STAN, tentu saja tidak diperbolehkan, akan mengalami atau kita akhirnya kena diskualifikasi di awal gitu ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita langsung ya teman-teman menyimak gimana sih cara daftarnya Kak gitu, tutorialnya gimana. Nah, memang ini berbeda jauh ya dengan pas kita daftar di UTBK SBMPTN maupun SNMPTN yang langsung kita menuju ke LTMPT. Kalau ini enggak ya teman-teman. Nah, jadi silakan simak baik-baik penjelasan dari aku dan semoga nanti jelas. Oke. Nah,
Untuk alur pendaftaran sekolah kedinasan tahun 2022 itu sebenarnya seperti ini ya langkah-langkahnya. Ini langkahnya yang lengkap ya teman-teman. Mulai dari akses portal di laman Dikdin bkn.go.id, kemudian nanti kita membuat akun SSCASN begitu, dan kita memilih tentunya nanti dengan kedinasan mana yang akan kita pilih. Kemudian kita login ke SSCASN, melakukan pendaftaran, mengunggah foto dan data-data dokumen yang lainnya ya, sampai cek resume, kemudian verifikasi, cek status kelulusan, pembayaran, cetak kartu ujian, ujian seleksi, dan pengumuman hasil seleksi. Ini secara keseluruhannya penjelasannya seperti ini teman-teman. Tapi pasti masih ada beberapa yang bingung kalau nggak step by step. Oke, di sini aku mau jelasin step by stepnya untuk teman-teman semuanya ya tentunya. Nanti sebelumnya di sini silakan teman-teman. Oke, saya ini ya lanjut dulu. Oke, di sini aku mau lanjutin teman-teman. Untuk tahap pertama ya, nanti teman-teman bisa masuk ke portal SSCASN, kemudian pelamar pilih menu sekolah kedinasan untuk masuk ke portal sekolah kedinasan, membuat akun dan mencetak kartu informasi akun di alamat dikdin.bkn.go.id. Kemudian di sini nanti pelamar melakukan login dengan menggunakan NIK dan password yang telah didaftarkan. Pelamar melakukan swafoto, mendaftar sekolah dan jurusan yang tersedia dan melengkapi form isian. Pelamar hanya dapat melamar satu sekolah kedinasan. Aturan lebih jelas nanti mengenai sekolah kedinasan dan jurusan yang Anda dapat pilih, silakan cek di halaman website masing-masing sekolah kedinasan. Kemudian pelamar masukkan nilai, pelamar melengkapi biodata, mengunggah upload dokumen sesuai dengan persyaratan, kemudian mengecek kembali isian yang telah dilengkapi ya, agar tidak ada kesalahan data gitu. Kemudian nanti silakan klik kirim. Nah, begitu kalian sudah klik kirim, maka data yang sudah kalian kirim tidak akan bisa dirubah kembali. Nah, kemudian kalian nanti bisa mengecek hasil verifikasi. Dan pelamar yang dinyatakan lulus verifikasi akan mendapatkan kode billing sebagai kode untuk pembayaran tes seleksi. Aturan mengenai pembayaran silakan nanti bisa dicek di website instansi atau sekolah kedinasan yang kalian pilih. Pelamar yang sudah melakukan pembayaran dan sudah diverifikasi pembayarannya akan mendapatkan kartu ujian. Pelamar mengikuti tahapan tes seleksi. Pelamar mengecek hasil kelulusan tes seleksi. Dan pelamar yang lulus tes seleksi dan dinyatakan diterima di sekolah kedinasan harap menghubungi instansi atau sekolah kedinasan tersebut untuk proses selanjutnya. Nah, oke. Selanjutnya di sini saya akan lanjutkan nanti bagaimana membuat akun SSCASN sekolah kedinasan. Nah, ini adalah tata cara atau tampilan ketika kita membuat akun SSCASN. Nah, apabila pelamar sudah siap untuk mendaftar, nanti langkah-langkahnya sebagai berikut. Jadi kalian nanti langsung klik registrasi. Ini ada ya. Di sini klik registrasi atau klik daftar, tampilan di sini. Kemudian nanti masukkan nomor induk ya, nomor induk kakak ya di KTP ya, di KTP. Masukkan nomor kartu keluarga atau NIK kepala keluarga yang tercantum pada kartu keluarga. Apabila pelamar tidak bisa mendaftar terkait data NIK dan nomor kartu keluarga, silakan bisa menghubungi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sesuai dengan KTP pelamar, bukan ke instansi BKN ya, selaku panitia seleksi nasional. Nah, kemudian di sini silakan isikan nama lengkap sesuai dengan KTP, tanggal lahir sesuai KTP dan juga kabupaten kota sesuai KTP. Masukkan kode di sini ya, captanya silakan yang terlampir ini harus dituliskan di sini. Nah, ini FOF3. Nah, nanti tampilannya pasti akan berubah-ubah ya teman-teman, akan berbeda-beda tampilannya. Nah, setelah data ini nanti teman-teman sudah lengkapi gitu, semuanya sudah diisikan, nanti bisa langsung klik lanjut
dan data itu sudah harus sesuai ya, harus sudah benar gitu datanya. Nah, kemudian nanti tampilannya apa gitu. Oke, saya lanjut dulu, next. Nah, ini adalah lanjutan dari tadi ya, yang ketika kita lanjut klik lanjut, munculnya seperti ini tampilannya, yaitu form akun pendaftaran SSCASN. Nah, di sini lengkap tentu saja datanya ya. Di sini sudah ada notis juga, perhatian pastikan data terkait KTP khususnya kabupaten, kota, provinsi, semuanya itu memang sudah sesuai dengan data kalian ya. Jadi ini harus sudah benar gitu, tidak ada kesalahan data. Nah, ini selanjutnya. Nah, di sini di kolom ini gitu teman-teman, nanti lengkapi data-data yang terdapat pada form. Form di sini nanti bisa diisikan alamat ya. Alamat ini isi sesuai alamat KTP ya, bukan alamat domisili, tapi alamat KTP. Kemudian tempat lahirnya, isi tempat lahir kabupaten atau kota juga di sini lebih disesuaikan dengan ijazah. Dan tanggal lahir, isi tanggal lahir sesuai dengan ijazah. Jenis kelamin, pilih jenis kelamin yang sesuai. Kemudian email, masukkan email aktif dan valid. Yang penting aktif ya teman-teman, karena nanti pasti akan dapat notif juga kan dari kedinasan gitu. Nah, kemudian untuk password, di sini masukkan password yang mudah diingat. Jadi yang mudah diingat untuk kalian bisa login kembali. Kemudian ada konfirmasi password, masukkan kembali password yang telah kalian masukkan tadi. Ya oke, selanjutnya di sini ada pertanyaan pengaman 1. Pilih pertanyaan pengaman Anda. Nah, di sini ada jawaban pengaman, masukkan jawaban pertanyaan pengaman 1 yang telah Anda pilih. Ada juga pertanyaan pengaman 2, pilih pertanyaan pengaman Anda, jawaban pengaman, masukkan jawaban pertanyaan pengaman 2 yang telah Anda pilih. Oke, saya lanjutkan. Nah, tadi kenapa ada pertanyaan pengaman, kemudian ada jawaban pengaman. Semuanya itu tujuannya ya, teman-teman, di sini tujuannya itu adalah agar ketika kita lupa password, biasanya kita akan mendapatkan pertanyaan-pertanyaan ini untuk mendapatkan password kembali atau untuk bisa login gitu. Nah, kemudian yang terakhir di sini adalah isikan captanya. Ini diisikan di sini dan kemudian ini, oh ya, ada yang lupa. Kemudian upload pas foto dengan latar belakang merah dalam format JPG ya, minimal 120 KB, maksimalnya nanti 200 KB. Dan pastikan Anda mengisi semua data dengan benar dan lengkap. Nah, setelah sudah sesuai dengan data dan sudah benar, berarti silakan langsung klik lanjut di sini ya teman-teman. Ini klik lanjutkan begitu. Oke, next. Nah, ini adalah tampilannya ya, halaman pengecekan ulang data pendaftaran akun. Jadi kita diminta untuk mengecek ulang apakah data kita, foto kita, semuanya sudah sesuai ataukah masih ada yang salah. Nah, jadi silakan dipastikan lagi halaman pendaftaran akun SSCASN ini, cek kembali datanya sampai benar. Ketika memang ada yang perlu diperbaiki, berarti klik kembali, dan jika kalian sudah benar datanya, tinggal klik proses pendaftaran akun. Itu ya teman-teman. Oke, lanjut. Nah, di sini adalah halaman berhasil melakukan pendaftaran akun SSCASN. Nah, ini ya tampilannya ketika kalian sudah berhasil mendaftar di akunnya SSCASN, teman-teman. Oke, saya lanjut. Ya, oke, teman-teman, mohon maaf tadi ada yang lupa belum saya sampaikan terkait dengan halaman pemberitahuan bahwa pembuatan akun SSCASN Sekolah Kedinasan 2022 berhasil. Klik, nanti silakan dicetak informasi pendaftaran. Untuk mencetak kartu informasi akun sebagai bukti bahwa pelamar berhasil membuat akun. Kemudian simpan kartu tersebut dengan baik.
dan nanti silakan klik lanjutkan untuk login pendaftaran untuk ke form berikutnya, begitu ya teman-teman. Nah, jadi silakan nanti harus disimpan ya, harus disimpan dengan baik. Nah, kalau ini adalah kartu informasi akun SSC-ASN Sekolah Kedinasan. Nah, ini adalah kartu informasi akunnya ya teman-teman. Nah, kemudian nanti kita setelah dari sini itu akan diminta untuk login ke portal SSC-ASN Kedinasan dan isi biodata. Oke, next. Nah, ini adalah tampilannya ketika teman-teman sudah masuk ke laman dikbin.bkn.go.id. Jadi silakan nanti kalian masuk ke laman itu, kemudian nanti klik tombol login dan masukkan NIK sama password yang telah Anda daftarkan, lalu akan tampil halaman form biodata peserta seperti ini tampilannya. Nah, silakan masukkan di sini NIK sama password, kemudian klik masuk. Oke, selanjutnya. Nah, tahap selanjutnya di sini adalah upload swafoto. Jadi upload foto selfie dengan memegang KTP dan kartu informasi akun tadi ya yang sudah kita dapatkan di awal ketika masuk ke SSC-ASN untuk dapat melanjutkan ke tahap selanjutnya. Seperti contoh di sini ya teman-teman. Ini adalah contohnya ya. Nah, jadi tampilannya seperti ini ya. Tangan kanan memegang KTP, kemudian tangan kiri di sini memegang kartu informasi yang sudah kita dapatkan gitu. Nah, oke. Silakan bisa klik tombol choose file, cari dokumen swafoto berwarna dengan ketentuan format JPEG. Nah, ukuran minimal 120 KB dan maksimalnya 200 KB. Oke, disesuaikan ya teman-teman. Ya, selanjutnya nanti bisa langsung klik di selanjutnya ini ya teman-teman. Klik selanjutnya ketika foto kita sudah sesuai seperti yang ada di contoh. Oke, next. Nah, di sini mendaftar ya, mendaftar formasi. Nah, mendaftar formasi di sini silakan pilih sekolah dan jenis formasi sesuai dengan peminatan kalian ya teman-teman. Nah, kemudian klik tombol pilih. Nah, kemudian pilih provinsi, negara dari SMA atau SMK. Di sini silakan, ini udah ada semuanya ya pertanyaannya. Kemudian isi nama sekolah Anda sesuai dengan ijazahnya. Isi tahun lulusnya, tahun lulus di tahun keberapa. Kemudian isi nomor ijazah pendidikan terakhir kalian, isi tahun lulus pendidikan terakhir Anda, kemudian isi tahun lulus pendidikan terakhir kalian, isi juga dengan kode CAPTCHA di sini ya. Nah, kemudian bila data sudah terisi semuanya, ini nanti lengkap dan juga benar tentunya, klik tombol selanjutnya di sini. Nah, bila ada yang dirasa kurang lengkap, nanti sistem ini ya, sistem itu akan mengeluarkan notif ini ya, tulisannya harap mengisi bagian yang ditandai dengan merah sebelum menyimpan. Oke, kalau sudah baru klik selanjutnya. Oke, next. Nah, di sini terkait dengan pengisian nilai ya, jadi entry nilai. Pelamar masukkan nilai rata-rata rapot terakhir. Untuk mengisi menu ini harap diperhatikan dan dibaca baik-baik petunjuk pengisian nilai, karena setiap sekolah kedinasan memiliki aturan yang berbeda-beda. Jadi silakan, ini sudah ada petunjuknya teman-teman, bisa dibaca nantinya ya saat kalian mendaftar begitu, agar tidak ada kesalahan untuk entry nilainya. Nah, ini ada syarat minimal instansi 70, tapi kan setiap instansi tentu saja akan memiliki persyaratan berbeda-beda ya. Jadi sebelum entry nilai, ini petunjuknya dibaca dulu ya teman-teman. Di sini ada 5 poin gitu. Kalau nanti sudah sesuai, berarti masukkan CAPTCHA lagi, kemudian klik selanjutnya gitu. Oke, next. Nah, di sini adalah tampilan pengisian biodata.
Pengisian biodata di sini, form pengisian biodata ya. Silakan pada form ini pelamar harus melengkapi kolom-kolom yang tersedia dengan benar. Ini banyak banget ya pertanyaannya. Silakan nanti diisi sesuai dengan data kalian. Nah, pelamar di sini juga harus dapat memperbaiki nama sesuai ijazah, kemudian tempat lahir sesuai ijazah, tanggal lahirnya sesuai ijazah, dan juga email pada form ini. Nah, data diri pelamar ini nanti data dirinya ya, data diri pelamar, alamat domisili provinsi, kemudian akun media sosial, catatan prestasi, jumlah saudara kandung, kemudian jumlah saudara kandung itu termasuk pelamar juga dihitung ya. Terus suku bangsa, tinggi badan dalam sentimeter, berat badan dalam kilogram, golongan darah, status perkawinan, agama, nomor telepon, nomor ponsel, dan juga nomor kontak dari orang tua atau wali. Nah, untuk data diri orang tua, di sini ada data diri orang tua, itu berisikan tentang NIK ayah, nama ayah, tempat lahir ayah, tanggal lahir ayah, pekerjaan ayah, gaji ayah, alamat domisili ayah, status hidup ayah, NIK ibu, nama ibu, tempat lahir ibu, tanggal lahir ibu, pekerjaan ibu, gaji ibu, alamat domisili ibu, status hidup ibu. Nah, kemudian isikan nanti kode CAPTCHA yang tampil pada kolom yang disediakan. Lalu silakan klik selanjutnya gitu. Oke, next. Nah, di sini terkait dengan unggahan dokumen. Unggahan dokumennya ya, yang akan kita unggah tuh apa aja gitu. Untuk pelamar mengunggah dokumen yang diperlukan sesuai dengan persyaratan. Jenis dokumen dan ukuran file yang diunggah tercantum pada setiap jenis dokumen yang diperlukan. Untuk mengunggah dokumen, nanti silakan klik tombol unggah. Nah, di sini ya teman-teman, ini ada tombol warna biru. Nanti di sini klik aja unggah. Cari dokumen yang diupload sesuai dengan jenis dokumen. Jadi sesuaikan dulu pas kita mau upload itu, kita mau upload apa gitu. Nah, ini disesuaikan. Bila ini ya dokumen yang diunggah belum sesuai, nanti bisa diklik unggah lagi untuk mengganti dokumen tersebut. Kolom status akan menampilkan status apakah sudah terunggah atau belum. Nah, dokumen telah diunggah atau belum, di sini nanti klik selanjutnya untuk ke halaman berikutnya. Nah, jadi silakan ini nanti misalnya sudah terpenuhi semuanya data-data yang harus diupload dan sudah sesuai, itu silakan bisa langsung klik selanjutnya di sini. Ya, oke, selanjutnya. Nah, di sini merupakan tampilan resume ya, teman-teman. Resume pendaftaran. Setelah pelamar melengkapi semua tahapan tadi yang sudah saya jelaskan, periksa kembali resume pendaftaran yang tampil. Ini silakan dicek ulang begitu. Pastikan bahwa data telah sesuai dan benar dengan mencentang setiap yang telah dilengkapi oleh pelamar. Nah, jadi di sini di checklist ya, dicentang. Jadi nanti silakan dicentang pernyataan yang tampil pada kotak merah muda, kemudian klik akhiri proses pendaftaran. Setelah tombol tersebut diklik, pelamar tidak dapat merubah data yang telah dikirim ke sistem dengan alasan apapun. Jadi di sini ya teman-teman, nanti ada kolom kotak kecil gitu, nanti kita klik centang, kemudian nanti kita prosesnya itu selanjutnya gitu ya. Nah, ada ini ya, terkait dengan peringatan, nanti akan muncul peringatan sebelum kita klik setujui atau klik iya. Itu ada setelah pendaftaran diakhiri dan diproses, Anda tidak bisa mengubah data terkait pendaftaran seperti biodata, pilihan instansi, formasi jabatan, serta unggahan dokumen. Pastikan kembali semua data terkait sudah benar begitu. Apakah kalian yakin akan memproses pendaftaran? Nah, jadi silakan jangan terlalu terburu-buru, pastikan semua data itu sudah benar, sudah sesuai. Oke, next. Nah, ini tadi ya yang sudah saya bacakan sebelumnya. Ini tampilannya seperti ini teman-teman. Oke, lanjut aja ya. Nah, di sini adalah form resume pendaftaran ya. Jadi di sini nanti selanjutnya klik tombol iya.
dan tombol cetak kartu informasi akun dan juga cetak kartu pendaftaran Dikdin akan tampil. Bila pelamar klik tombol cetak kartu pendaftaran Dikdin, akan tampil kartu pendaftaran seperti di gambar ini nanti akan saya berikan. Kemudian kartu pendaftaran SSC ASN Sekolah Kedinasan telah menggunakan tanda tangan digital dan disertifikasi oleh Badan Cyber dan Sandi Negara. Oke, ini saya lanjut aja ya. Nah, nanti tampilannya seperti ini ya teman-teman, untuk kartu pendaftaran SSC ASN Dikdin. Nah, ini adalah contoh kartunya, contoh kartu pendaftarannya ya teman-teman. Oke, lanjut aja ya. Nah, di sini adalah form resume pendaftaran ya. Jadi di sini nanti selanjutnya klik tombol iya dan tombol cetak kartu informasi akun dan juga cetak kartu pendaftaran Dikdin akan tampil. Bila pelamar klik tombol cetak kartu pendaftaran Dikdin, akan tampil kartu pendaftaran seperti di gambar ini nanti akan saya berikan. Kemudian kartu pendaftaran SSC ASN Sekolah Kedinasan telah menggunakan tanda tangan digital dan disertifikasi oleh Badan Cyber dan Sandi Negara. Oke, ini saya lanjut aja ya. Nah, nanti tampilannya seperti ini ya teman-teman, untuk kartu pendaftaran SSC ASN Dikdin. Nah, ini adalah contoh kartunya, contoh kartu pendaftarannya ya teman-teman. Nah, kemudian nanti di sini, ini halaman yang pertama ya. Halaman yang kedua saya tampilkan di sini. Sebentar. Nah, ini. Jadi di sini sudah ada kartu juga ya di halaman berikutnya atau lanjutan dari yang sebelumnya tadi. Oke, gitu ya teman-teman untuk cara mendaftar di sekolah kedinasan ya, tahapannya. Jadi sudah step by step. Kemudian di sini aku ingetin lagi bahwa ketika kita daftar itu silakan bisa juga untuk cek persyaratan mengunjungi langsung ke website sekolah kedinasan. Kalau teman-teman mau menuju ke daftarnya ke STAN, otomatis kunjungi website resminya dari STAN ya teman-teman, bukan melalui blog-blog ya teman-teman gitu, karena seringnya beberapa kali kita ceknya di blog begitu. Jadi langsung ke website resmi saja. Oke. Nah, berarti itu saja ya teman-teman, ternyata slide-nya sudah habis. Nah, dan itu tadi penjelasan dari aku. Semoga ini ya tentu saja bermanfaat untuk teman-teman dan bisa melakukan proses pendaftaran dengan lancar, sesuai, dan bisa lolos sampai tahap tahap akhir tentunya ya, sampai pantukir itu kalian bisa lolos di sekolah kedinasan. Nah, thank you very much for watching and don't forget to like, comment, and subscribe. Bagi teman-teman silakan yang ingin bertanya-tanya juga bisa langsung menuju ke Messenger atau ke IG saya gitu ya, juga bisa di TikTok bisa follow gitu ya. Ya, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.